Di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu booster buat saya. Beliau adalah Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak, ketemu lagi dengan saya. Selamat siang, gimana Bung Mukhlis? Ya, Alhamdulillah Pak. Kalau beberapa bulan yang lalu, saya hadir sendiri dengan energi-energi untuk generasi milenial. Pada kesempatan ini, saya mengikutkan ada 7 anak milenial yang saat sekarang ini tengah saya diksar atau karantina di kebun saya. Jadi saya harap mereka nanti akan menjadi duta-duta milenial, menggerakkan anak-anak milenial yang lain agar lebih menggeluti yang namanya pertanian milenial. Jadi kami karantina di kebun itu selama 1 tahun Pak. 1 bulan. Jadi mereka memanfaatkan waktu libur mereka untuk mengupgrade ilmunya terkait pertanian modern. Kemarin sempat ada yang saya tanya, apa sih alasannya kenapa tiba-tiba tertarik dengan pertanian milenial? Katanya mereka tertarik setelah melihat live Bapak dengan saya di Instagram kemarin. Ya, jadi yang tadinya mereka beranggapan bahwa kita bertani itu kadang tidak terlalu diperhatikan sama pemerintah dan sebagainya. Dan setelah melihat Bapak, ternyata mereka baru sadar bahwa masih ada sosok-sosok pemimpin yang memperhatikan kita. Hal-hal itulah yang mendasari mereka ingin belajar tentang perkembangan teknologi di dunia pertanian. Jadi mereka ini berasal dari mahasiswa jurusan biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Mereka semester 3. Ya, jadi mereka ini mempersiapkan diri untuk melakukan riset untuk penyelesaian skripsinya nanti. Katanya mereka mau padukan antara ilmu botani dengan genetika. Ya kita untung-untung mudah-mudahan bisa bikin benih sendiri sehingga kita tidak bergantung sama benih-benih dari luar dan sebagainya. Ya, jadi mungkin sebelum kita mulai Pak, izin saya perkenalkan mereka dulu biar kita bisa lebih. Ya, jadi Alia, mana Alia? Iya, Kak. Oke. Wahdania? Iya, Kak. Oke. Fatahira? Hadir, Kak. Oke. Asar? Hadir, Kak. Fadil? Saya, Kak. Kasihani? Ada, Kak. Mas Kita? Iya, Kak. Sudah siap berdiskusi? Insya Allah, Kak. Siap. Insya Allah siap, Kak. Oke, kalau begitu kita memanfaatkan waktu berharga ini, kita maksimalkan waktu singkat ini untuk mencuri ilmunya Bapak Ganjar Pranowo. Ya, mudah-mudahan ini menjadi mood booster sendiri untuk teman-teman semua agar lebih giat lagi mendalami dan mempelajari pertanian modern. Mungkin itu saja, Pak. Sudah pengantar dari saya serahkan kepada Bapak untuk Oke, Gles sekarang. Siap, Pak. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini temanya menarik karena kemarin saya ditanya oleh 2 orang. 2 orang ini menurut saya penting. Dia adalah sahabat saya. Yang satu anak muda, dia bertani. Dia tanya kepada saya, Pak Gubernur, petani milenial itu apa sih? Nggak tahu. Kalau saya milenial nggak? Dia bilang gitu. Kalau saya milenial nggak? Dia gondrong, masih muda, mobilnya banyak, ya, pertaniannya sukses. Yang kurang apa ya? Terus saya bilang, kayaknya yang kurang deklarasi. Deklarasi petani milenial. Gitu.
Sebenarnya anak muda ini bertanya kepada saya apakah dia masuk kategori milenial. Itu yang pertama. Tapi agak serius sedikit, saya kedatangan tamu rektor IPB, main ke rumah saya, ngobrol di sini. Terus kemudian saya cerita sama beliau, kenapa kemudian bawang putih kita tidak bisa produksi. Kemampuan bawang putih kita hanya 80.000 satu tahun, padahal kebutuhannya 450.000 bawang putih. Dan itu setiap tahun kita impor terus-menerus. Ada juga kedelai sampai hari ini sama, kita belum bisa. Ada yang mengatakan alasannya subtropis tanamannya. Tapi benarkah? Ada teman-teman yang belajar biologi, ada teman-teman mungkin yang belajar pertanian, dan mungkin ada peneliti-peneliti yang berminat. Adakah kemudian tanaman-tanaman subtropis ini bisa kita kembangkan di tempat kita? Ini Pak Rektor cerita sama saya. Ternyata Pak Rektor sudah punya satu research, DNA-nya bawang itu dibedah kira-kira begitu. Dan kemudian bisa menghasilkan binnya, bawang itu lebih gede lagi, dan produksinya bisa 3 kali lipat. Lalu saya tanya, Pak, kalau 3 kali lipat, kita kembangkan tuh nggak perlu lama dong, Pak. Itu 1 tahun, 2 tahun kita bisa berlipat-lipat. Iya Pak Bu, bahkan kita bisa naik, kalau itu naiknya 300%, bisa produksi kita bisa 600.000 ton. Loh, kalau 600.000 ton nih ya, itu jangan-jangan artinya nanti kita sudah tidak perlu impor lagi. Nah, riset yang ada di kampus, di tempat demplot, demonstration plotnya sudah ada, apakah kemudian betul-betul ketika kita lakukan hilirisasi untuk bisa diproduksi dan lebih banyak, apakah hasilnya sesuai. Nah, 1.000 hektar kurang lebih dipakai uji coba sampai tadi berhasil. Maka kemudian Pak Rektor IPB ternyata sudah punya, jadi ada Center of Excellence-nya bawang putih di Kabupaten Tegal di Jawa Tengah disiapkan untuk nanti dibuat, dan kita pernah kerjasama tanam itu dengan Bank Indonesia. Ada di lereng Gunung Lawu sana, di daerah Solo, naik di tempat saya lahir sana, dan kemudian ada yang di Tegal, termasuk ada yang di Temanggung. Ini pengalaman. Nah, siapa yang menggerakkan kemudian? Ya, dengan petani-petani itu dimasukkanlah kemudian bibit yang bagus dengan teknologi yang bagus. 2 cerita ini kemudian menjadi sangat relevan ketika saya ditanya pada orang-orang ini menyampaikan sebenarnya kebutuhan pangan in case umpama di Jawa Tengah itu yang kurang apa? Yang kurang itu 1 bawang putih, 2 kedelai, yang ketiga ini tebu, gula. Yang lain ternyata bisa kita tutup semua. Terbayangkan nggak oleh kita, ketika kita bicara ada Kalimantan, ada Papua, ya, ada Sulawesi, yang kita bisa bicarakan komoditas apa yang paling cocok, dan kemudian kita hitung, sehingga nanti secara nasional sentra-sentra itu berada di banyak tempat, sehingga tinggal diputar saja menjadi perdagangan antar daerah. Kalau itu bisa dipenuhi, maka kata Bung Karno, itu bisa dikatakan sebagai satu kemandirian dalam bidang ekonomi. Dan saya sampaikan juga kepada Pak Rektor IPB, Bung Karno waktu meresmikan IPB itu tulisannya, di prasastinya ditulis, bahwa pertanian dan pangan itu adalah hidup matinya bangsa. Maka muglis teman-teman semua yang hari ini hadir menjadi relevan. Ketika kemudian banyak anak muda ingin menekuni soal ini. Ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Saya punya paparan, sedikit aja, mau saya tampilkan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Kalau tidak, lupakan saja. Nah, saya mau cerita dari gambar awal ini. Ini siapa? Tentu kamu jangan salfok sama yang kaos hitam, lupakan saja dia. Kamu lihat yang kaos merah saja. Nah, yang kaos merah ini namanya Sofyan. Sofyan ini anak muda, dia insinyur pertanian. Dan dia berbisnis sayur-sayuran yang ada di depan itu, dan semuanya adalah organik. Dan ketika dia selama ini jualan ke hotel-hotel, kena pandemi hotelnya bangkrut. Apa yang terjadi? Akhirnya 1 minggu pertama jualannya drop. Tapi minggu kedua langsung pelan-pelan rebound, mulai naik-naik, dan sekarang dia untung. Apa yang mau saya ceritakan pada teman-teman? Ternyata dia anak muda petani yang sangat tangguh. Dan di belakangnya itu nggak banyak sebenarnya. Ada 12 petani senior, dan ada sekitar 30-an petani-petani junior,
lalu mereka memanfaatkan lahan di sekitarnya seperti arisan lahan, terus kemudian dia tanami tanaman-tanaman dengan teknologi yang tidak terlalu rumit dan organik. Harga jualnya tinggi. Kalau dia jual ke online dan apa yang terjadi, ternyata penjualannya bisa naik. Boom. Dan mereka yang dulunya kerja di hotel kena PHK, sekarang jadi pekerjaannya si Sofyan ini. Ya kurang lebih hampir sekitar 50 kiloan dari kota Semarang naik ke atas, saya sepedaan sampai di sana, bangga betul saya melihat anak ini. Dan dia ideolog betul. Dia punya ideologi bertani dan tidak mau geser. Nggak ada profesi lain di kepala dia selain bertani. Ini hebat. Dan si Sofyan ini akhirnya belajar, tidak hanya on farm-nya, dia belajar menanam, tapi bagaimana dia memproses, ya, bagaimana hilirnya dia menjual. Sehingga belajarlah entrepreneur. Maka kemudian anak ini menjadi makin lengkap dan betapa bangganya dia ketika kemudian dia bisa menjual dengan baik. Next. Ini saya cerita cover dulu. Maka berikutnya, kalau saya lihat perkembangan produksi tanaman pangan kita, padi, jagung, kedelai. Jadi kalau saya lihat itu, padi menurun, itu kan. Terus kemudian jagung meningkat. Kedelai ini flat saja, tapi punya kecenderungan menurun. Karena apa? Godaannya adalah godaan dari import. Importnya menggoda betul, menggoda betul. Kenapa menggoda? Karena lebih baik nggak usahlah kalian ini nanam-nanam, udah beli aja sama saya. Nah pada saat itulah kemudian kita menjadi bergantung. Lanjut. Perkembangan produksi hortikultura ini kalau kita lihat yang paling atas tuh bawang merah. Bawang merah ini kalau di Jawa Tengah lumayan menjadi idola, khususnya di Kabupaten Brebes. Maka pernah turun terus naiknya tinggi sekali. Lalu yang merah itu cabai. Ini cabai besar itu naik turun posisinya seperti itu, dan yang hijau agak flat itu cabai rawit. Lalu yang paling bawah itulah yang bawang putih tadi saya ceritakan. Mulai pelan-pelan naik setelah kita genjot terus-menerus. Lanjut. Nah, perkembangan produksi perkebunan dalam ton, ini kalau kita lihat, tebu saya sampaikan tadi, tebu jatuh karena lahannya habis, gitu kan. Dan kemudian tidak terlalu seksi untuk menanam tebu karena pabrik gulanya males. Nggak bagus lah. Saya pernah kunjungan ke pabrik gula sama Pak JK, waktu itu Pak JK jadi Wapres, Pak JK keras sekali. Sayangnya revitalisasi pabrik gulanya belum jalan sih, gitu kan. Terus kemudian yang berikutnya, yang kuning muda itu kelapa. Kelapa saya kira di Sulawesi Selatan bagus kan ya. Ini produksinya flat saja segitu. Dan yang paling bawah itu kopi. Nah ini kopi ini menarik karena kopi ini pelan-pelan meningkat. Baristanya makin banyak, orang pada ngopi, dan sekarang daripada mikirin skripsi lebih banyak ngopi katanya gitu. Mikirin pandemi lebih banyak ngopi katanya. Mikirin jomblo sudah akut begitu ngopi sekarang gitu. Jadi sekarang ini kopi menjadi sangat gaul ya. Ngopi yuk ngopi katanya. Tapi kita ngomong nggak ada kopinya. Situ ada kopinya nggak? Mana di situ ada kopinya nggak? Yang di depannya ada kopi, angkat tangan. Saya cuma dapat air putih aja di sini nih, nggak ada kopinya. Sama Pak, sama. Sama apa? Sama air putih aja. Oh, ya, nggak apa-apa. Saya kebanyakan minum air putih, hati-hati loh rambutnya putih nanti. Lanjut. Nah kemudian lah ada stempel yang muncul petani milenial. Apa sebenarnya? Ambil peran saja dalam tahapan Sabta Usaha Tani umpama. Belajar pemilihan benih, pengolahan tanah, irigasi, pemupukan, pengendalian hama, mungkin dengan sekolah-sekolah lapang gitu ya. Terus kemudian pasca panen, pemasaran. Maka saya kasih gadget itu karena apa? Karena sebenarnya anak-anak muda ini dia agak lengkap gitu. On farm-nya dia tertarik dengan robotik, dengan artificial intelligence, dengan teknologi tinggi. Terus kemudian di hilirnya itu cara jualnya mereka juga bukan berdagang di pinggir jalan, mereka sudah berdagang jauh-jauhan gitu ya. Sehingga nanti kita akan bicara pasca panen, bagaimana makanan berkualitas, terus kemudian teknologi yang kita bisa pakai, bagaimana mengawetkan, ada teknologi namanya ionisasi, pakai ion gitu ya. Terus kemudian ada ozon gitu ya, dengan ozon, pokoknya awet deh. Nah, itu bisa dikirim dan makanannya makin berkualitas dan harganya mahal. Dan biasanya kalau organik mahal, tempelin organik harganya naik, meskipun ada yang palsu juga. Namanya juga plus 62 kreatif gitu ya.
Terus kemudian mengembangkan pertanian teknologi modern yang saya katakan, tadi menggunakan pemasaran melalui medsos, tidak tergantung pada pasar konvensional, dan bisa lari-lari kemana-mana. Itu ciri-ciri anak milenial sekarang. Kalau orang tua kita dulu bertani ya cangkul, kenal dengan seneng, ya nggak? Pakai apa namanya kerbau, sapi, nggak tahu ya. Di Makassar sebelum ada traktor, pakai apa setelah nyangkul? Sapi atau kerbau? Atau kuda? Kerbau, Pak. Oh kerbau ya, kerbau. Nah, Kerbau. itulah yang ada. Tapi hari ini orang sudah luar biasa. Nah, anak-anak muda suruh pakai kerbau nyangkul nggak mau karena takut tangannya kasar. Apalagi kalau cowok kalau tangannya kasar ketemu cewek gimana gitu kan? Oh iya nggak keren gitu katanya. Nah sekarang mulailah canggulnya dengan traktor, nanamnya dengan transplanter, nanti kemudian dia panen dengan combine harvester, maka sudah mekanisasi canggih-canggih. Nah tinggal manajemennya. Apakah kemudian 100 hektar dalam satu hamparan bisa nggak? Nah, gitu. Kalau yang horti ya mungkin dengan kultivatornya yang lebih menarik, begitu ya. Terus kemudian dengan teknologi penyemprotan yang tinggi dan seterusnya. Pokoknya kerenlah anak-anak sekarang. Nanti saya ada gambarnya di belakang ya, fotonya. Dan memiliki orientasi pasar hingga mancanegara. Jadi mikirnya itu jauh. Itu ciri-ciri anak milenial sekarang. Kalau anak milenial memiliki orientasi pasarnya cuma antar kabupaten, kayaknya itu bukan milenial, itu kolonial kayaknya. Bukan milenial. Milenial itu jauh-jauh pikirannya. Udah nerawang. Itu ciri-ciri anak milenial. Karena dia dengan gadget sangat kenal sekali. Karena tiap hari matanya melek terus di depan gadget gitu. Lanjut. Nah, distribusi petani, kalau kita lihat dari sisi jenis kelaminnya, masih banyak yang laki-laki. Tapi ini menarik, banyak perempuannya, ini menyenangkan. Jadi ada 5 Pak perempuannya. Oh iya, lebih banyak, hebat ini makanya. Nah, terus kemudian kamu lihat dari sisi usia yang ada di bawah itu, yang paling banyak usia 45 sampai 54, kemudian 35 sampai 44. Kalian ada yang sudah usia 35? Belum ada. Pak Derajat saja itu yang sudah 35 itu. 37 sih Pak Derajat itu. Terus kemudian kalian berada di usia berapa? 24 belum juga kan? Belum. Iya. Kalian bukan masuk generasi milenial sebenarnya. Anak-anak seusia kalian generasinya Z gitu. Zentennial itu, adiknya milenial itu. Jadi Anda itu ternyata hanya 1%. Tapi kalau 1% anak muda, saya lebih suka. Mohon maaf ya Pak Derajat dan teman-teman yang sudah tua, maaf gitu ya. Kata Bung Karno itu gini, beri saya 1000 orang tua, akan saya cabut Gunung Semeru dari akarnya. Jadi nyabut Gunung Semeru itu butuh 1000 orang tua. Tapi kata beliau, kata Bung Karno itu, beri saya 10 pemuda yang semangatnya menyala-nyala, akan kugoncang dunia. Dunia yang digoncang hanya 10 anak muda. Tapi bukan yang cengeng loh ya, bukan yang cengeng. Bukan yang tiap hari nonton apa K-pop loh ya, enggak gitu ya. Itu yang anak-anak muda. Lanjut. Nah, bisa mengatasi krisis petani muda karena anak-anak muda sekarang udah males. Maka saya senang banget ini meskipun harus ngobrol jauhan dengan teman-teman dari Makassar, waduh. Tapi bayangkan ya kita ngobrol ini selesai terus makan coto gitu gimana ya, waduh. Enak banget makan coto. Jadi kalau di tempat kamu ada namanya paleko. Itu yang khas di sini. Oh iya, saya suka banget itu. Saya apa namanya makanan-makanan dari Makassar di Sulawesi Selatan, waduh seneng banget saya. Daeng mana abah saya, jangan salah, saya daeng mana abah. Ada kerisnya lagi saya bawa. Ambil kerisnya itu belakang. Saya tunjukin. Dikira saya daeng-daengan, saya daeng beneran nih. Daeng beneran kita kan gitu. Saya tunjukin tuh. Masih saya taruh ini, jangan salah. Saya simpan ini. Ini badiknya. Serius ya? Tuh, saya tunjukin nih. Oke. Wow. Iya, serius ini. Ya. Maka Pemprov mencoba mendorong sektor pertanian ini untuk bisa naik dan diperlukan integrasi antara ABG. Nah, ABG ini yang muda-muda sih memang. Dengan tentu saja ada CI-nya, akademisi, businessman, government atau pemerintah, community, masyarakat seperti mereka yang suka-suka ini, terus kemudian ada kelembagaannya. Nah ini petani muda yang kita ajak.
petani muda itu ramai. Maka tadi ada Sofian, nanti ada banyak kita bikin champion. Ini jagoan bawang merah, ini jagoan bawang putih, ini jagoan cabai. Yang nggak ada jagoan neon aja sebenarnya. Yang lainnya ada gitu. Terus dikonstruksi paradigma baru dalam konsepsi agribisnis terpadu. Maka Anda boleh lihat ya, yang kiri kanan itu kalau kita lihat petaninya naruhnya bagus, terus kemudian teknologinya bagus gitu ya. Yang tengah itu dari 3 orang itu salah satunya saya yang pakai hazmat itu masuk apa namanya greenhouse karena saya ketemu anak muda sekolah di luar negeri bukan pertanian tapi dia peduli. Lanjut. Nah, kemudian mengubah image petani yang dulu identik dengan orang yang tua, kotor, kurang berpenghasilan. Coba bandingkan gambar kiri menuju ke kanan. Ini transformatif. Maka yang kanan tiba-tiba itu 2. Itu yang rambutnya putih, ya rambutnya putih itu gurunya. Terus kemudian yang satu itu yang anak muda. Yang anak muda ini dia investasinya 10 miliar. Dia anak orang kaya sih. Dia beli teknologi keren banget. Mudah, keren, menguntungkan, kekinian. Dan seluruh pertaniannya itu, orang teknisnya, yang insinyur pertaniannya hanya 3. 3 ini dia shift-shiftan kerjanya. Jadi hampir hanya 1 orang yang nungguin. Itu ditanemin. Kebetulan komoditasnya melon. Dengan sedemikian rupa canggihnya, kita masuk ke greenhouse saja, sepatu kita mesti didisinfektan. Jadi kita pakai baju itu, hazmatnya pelindungnya. Dan dia jelaskan, lalu saya ditunjukkan teknologinya, dia beli, dia rakit dari seluruh dunia, sehingga penyemprotan air itu cukup diatur dengan tombol handphone. Airnya segini, jadi program dulu. Jam sekian akan nyemprot, milimeter airnya jumlahnya segini. Setelah itu sekian minggu akan disemprot nutrisi sekian. Atau 3 hari sekali sekian, itu udah ada. Sehingga kantong-kantong besar kontainer-kontainer itu yang diberikan ini pupuk, ini air, terus kemudian ini penyemprot hama, macam-macam itu sudah disiapin. Terus dimainkan aja. Dan nanti ada monitornya, maka pada saat tumbuhan itu mati katakan atau kurang nutrisinya, langsung kasih sinyal keluar di handphone. Maka biar dikata kita lagi ada di Makassar, langsung kasih alert di sini. Waduh, tanamanku 1 ini kurang air. Pencet dari sini. Kalau kemudian itu, loh kok ada 2, 3, 4 mencurigakan, maka insinyurnya masuk. Keren ya? Dan ternyata saya tanya, gimana produkmu ini? Terjual nggak? Terjual, Pak. Terus gimana? Kita batasi, Pak. Bahkan permintaan dari Jakarta itu melonnya bukan yang gedenya segini. Enggak, melonnya itu segini. Enggak sih, kecil. Kenapa kecil? Karena keluarganya kecil-kecil. Keluarga kita, nenek, kakek, tante, semuanya ikut makan melon. Enggak. Mereka pasangan-pasangan kecil tidur di apartemen, ternyata pasangannya ya hanya 2, paling banter 4. Paling banter. Makanya dibutuhkan kecil-kecil. Jadi sekali makan selesai. Kalau kita belinya yang gede, taruh di kulkas, disimpan sampai busuk, tetap kita makan kadang-kadang. Oh enggak ya, kalau busuk ya. Nah, tapi artinya apa? Artinya dia sudah market oriented dan betul-betul bisa tailor made. Tailor made-nya itu pesan yang gedenya sekian. Bahkan nanti yang anak muda-muda sekarang, begitu melon tumbuh, sekarang melon bisa dibentul, ada cetakannya. Pernah lihat kan ya? Jadi ditutup pakai plastik gitu. Ada yang love, ada yang sarange gitu kan. Ada terus kemudian ada yang kotak. Ada yang tengkorak gitu, tergantung cetakannya, ditutup terus dia gede-gede membentuk. Jadi sebenarnya unik ya yang dibuat. Nah ini anak-anak milenial yang kreatif. Intinya ada yang menarik. Saya kemarin juga kedatangan tamu Pak Herman Kertajaya. Ngobrol di sini kami berdua cerita tentang marketing, cerita tentang entrepreneur, dan cerita tentang sesuatu yang bikin laku itu apa sih? Harus ada satu faktor. Diferensiasinya apa? Maka orang jual melon, bentuknya kecil, organik, harganya mahal. Kenapa? Nggak ada yang lain. Yang lain pakai pupuk kimia. Menarik kan? Maka kalau teman-teman ingin membuat lab semacam itu dan ingin bertani khusus, harus ada narasinya, harus ada storytellingnya, ada cerita yang banyak-banyak di situ bahwa jeruk ini, melon ini, semangka ini, pisang ini, kopi ini kami bangun dari kebun yang semuanya organik. Wah, keren. Ini sangat bagus untuk kamu.
Ini cocok untuk kulit. Wah, nanti kulitmu akan glowing. Terus kemudian nanti ini kuat di gigi. Mungkin kalau dikasih Pak Ganjar rambutnya tidak putih tapi jadi hijau, umpama gitu ya. Jadi artinya banyak cerita narasi-narasi yang bisa diberikan. Ya tentu tidak boleh bohong gitu ya. Lanjut. Ini image petani yang dirubah. Nah ini coba keren kan, ada muda ini. Ini sayur organik dari Merbabu. Dibuat. Ini omsetnya lumayan loh, 300 juta per bulan. Oke nggak sih kalau untuk bisnis? Menurut saya oke ya. Anak muda seusia itu dia keren ya, 300 juta loh. Pemasarannya online, dikelola oleh 30 petani muda milenial, terus kemudian melakukan fungsi edukasi, kunjungan lapangan, pelatihan, magang, seminar, gaya juga sih pakai seminar. Terus kemudian packagingnya tuh lihat tuh, tempatnya bagus, menarik, bersih ya, dan dia kasih stempel organik. Wow, 300 juta, lumayan ya. Lanjut. Terus kemudian ini ada rumah mokaf umpama, namanya si Riza. Ini Riza Azumarida Azra, waduh namanya sulit ya. Tapi ya itulah itu. Ini dulunya bayangin dia anak teknik nuklir. Jadi mungkin pertaniannya pertanian nuklir. Tapi dia bisa kembangkan mokaf, membuat rumah mokaf yang ini sociopreneur yang dia kembangkan. Jadi punya tanggung jawab untuk mengambil peran dalam peningkatan kesejahteraan petani singkong. Karena dia melihat, kok petani singkong seperti ini terus sih? Kalau jual singkong mah murah, tinggal digoreng, direbus murah. Tapi begitu jadi mokaf, mokafnya jadi roti, harganya luar biasa. Singkongnya jadi tape, singkongnya ditambahin keju, singkong rasa coklat, rasa keju, rasa was-was, pokoknya semua singkong ada deh gitu ya. Nah dari cerita itulah kemudian si Riza ini kemudian menjadi champion, dan dia kasih stempel itu rumah mokaf, keren ya. Anak muda, lihat aja penampilannya, petaninya keren gitu kan, terus kemudian nggak kelihatan itu, nggak kelihatan gosong dan sebagainya, karena semua dengan teknologi. Dan anak-anak muda sekarang pasti pilih yang itu. Lanjut. Ini ada yang tadi saya ceritakan yang di Kudus tadi, ini CV Santoso Agro, tadi anak muda yang saya ceritakan, ini waktu saya tengok, dan itu ada head-nya. Jadi kalau 4 gambar itu yang di depan kamu, gambar kiri bawah ada kotak ya, ada kotakan tuh head-nya, itu otaknya ini. Dan di belakangnya ada kontainer yang oranye, yang biru, itu dikontrol jadi kotak putih kecil itu. Itu yang saya ceritakan tadi. Jadi nutrisi ini nanti berapa yang ditekan, semua otomatis. Keren ya. Akhirnya apa? Udah ditinggal aja. Nanti kalau ada yang tadi itu kena hama macam-macam dia akan sampaikan. Anaknya yang mana yang baju hitam ini? Masih muda, pakai jeans, baju polo, wah nunjuk-nunjuk gitu. Cuman kalau 10 miliar ya kayaknya mesti siap-siap deh. Mulainya tidak dari yang itu dulu lah. Itu saya tanya. Jadi dia menjadi seorang inovator yang menanam melon tanpa pestisida, menggunakan greenhouse yang saya ceritakan. Buah yang dihasilkan ini buah kualitas yang premium, harganya mahal. Setiap panen, off-taker-nya langsung saya borong semuanya. Jadi captive market, pasti pasarnya. Dan ada aplikasi teknologi pertanian menggunakan hidroponik, yang inilah kemudian menjadi sistem pertaniannya bersih. Pasti kamu suka. Jadi kalau saya ngelihat ini, terus kemudian ngelihat yang di Jepang, di Tiongkok, di Korea, nggak kalah. Dan ini ada di Jawa Tengah dengan space yang tidak banyak begitu. Nah sekarang dia cari tempat lagi. Ya mungkin teman-teman kalau sempat suatu ketika siapa tahu datang ke Jawa Tengah, saya ajak piknik, kamu ketemu mereka. Atau barangkali bisa undang dia ke sana. Siapa tahu dia mau investasi, ketemu dengan kawan-kawan muda di Makassar, kemudian dia join di situ dan dikembangkan di sana. Bukan tidak mungkin. Ya, lanjut. Ada aplikasi juga. Nah ini anak-anak muda mulai bicara juga. Tidak hanya di hulu, di on-farm-nya, atau di petani produksinya, tapi juga di hilir bagaimana jualan. Ada yang buat aplikasi namanya Agro Jowo. Gitu. Ada produknya apa, unggulannya, informasi, anggota, supplier, buyer. Mereka bisa jadi satu. Ada itu jualannya tuh apa? Cengkeh bubuk, ya. Stock ready, pure clove grounds, ya. Terus kemudian anggotanya ada gula aren murni. Ya, macam-macam dia tampilkan begitu. Nah, dengan cara ini ternyata mereka punya ekosistem sendiri, punya komunitas sendiri, dan di antara mereka akhirnya berdagang sendiri. Keren ya?
Inilah pengalaman-pengalaman anak-anak muda yang kemudian bisa dibagi. Dan teman-teman jangan merasa kecil hati loh. Mereka juga tidak hebat-hebat amat. Jadi satu tidak hebat, satu hebatnya kurang, sedikit agak hebat, begitu kumpul hebat banget. Karena menjadi teamwork yang bagus gitu ya. Lanjut. Startup dan digitalisasi pertanian. Maka itu tiba-tiba karena tadi hulunya udah dikerjain, udah bagus, kualitasnya tinggi, maka diturunin. Jadi dihilir. Ada sikumis.com menyederhanakan rantai distribusi penyediaan sarana usaha. Kalau dulu di KUD lah ya, KUD pernah ada, maka sebenarnya Sikumis ini kemudian memindahkan ke ruang digital. Rego pantas, ya. Harga yang pantas, rego pantas itu. Ini perdagangan online, ini teman saya juga. Ada iGrow, ya, iGrow. Ini membantu petani lewat pembiayaan modal, sehingga kalau kita kumpulkan sarana sarpras pertanian, terus kemudian cara menjual, akses permodalan, terus kemudian rantai distribusi, ini bisa dijadikan satu. Dan anak-anak yang punya keahlian ini mungkin tidak punya keahlian lain. Maka kalau berkumpul, Anda bisa menjadi coworker-nya, sehingga bisa melakukan co-working, kerja bersama, sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Lanjut. Nah, kalau ini ekstrakurikuler saya, sehingga ketika mereka sudah punya, saya jualan di setiap IG saya setiap minggu, ya. Terus kemudian ini edisi 17 dulu, edisi 7 maaf, itu waktu itu kuliner dari umbi-umbian. Kenapa? Agar ada treatment. Halo, yang buat umbi-umbian silakan jual, silakan posting di IG saya. Nah, saya jadi punya IG saya jadi marketplace begitu ya. Terus kemudian sayur dan buah, muncul berbagai jenis, berbagai ukuran, berbagai harga. Nah, saya menjadi salesnya untuk mereka. Lanjut. Terus kemudian hashtag lapak ganja ini saya jadikan sebagai tempat promo agar mereka anak-anak muda menjadi bersemangat untuk bisa menjual produknya. Lanjut. Teman-teman, saya mau berhenti di sini bukan apa-apa karena paparan sudah habis. Saya kembalikan pada pembawa acara. Silahkan kalau kemudian kita mau berdiskusi soal itu. Muklis? Ya, siapa? Ya, sangat menarik apa yang dipaparkan tadi. Semoga ini bisa membuka wawasan teman-teman bahwa teknologi ini sangat menarik untuk kita kembangkan di dunia pertanian. Ya, jadi satu hal yang saya tangkap dari apa yang dikatakan Pak Ganjar tadi, bahwa sebelum kita mencoba bertani, perbaiki ideologinya dulu. Perbaiki niatnya dulu, sudut pandangnya, kemudian mulai. Nah, saya perhatikan tadi, para teman-teman pada serius menyimak apa yang disampaikan Pak Ganjar dengan bahasa yang menarik, simpel, dan mudah dipahami. Dan saya anggap teman-teman punya banyak pertanyaan yang ada dalam benak teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sama Pak Ganjar? Saya persilakan. Coba ditulis dulu, kalau enggak tulis di forum chatnya ya. Forum chatnya ya, biar saya kenal. Siapa yang orang tuanya petani, ada enggak? Ada ya. Ada enggak? Tulis. Ya. Yang orang tuanya petani tulis saya gitu coba. Enggak ada. Oke. Kalau gitu sebutkan profesi orang tuamu aja dulu. Tulis di chatting. Sebutkan profesi tuamu, tulis. Oh, nggak bisa nulis. Forum chatnya nggak bisa ya? Di forum ini Pak, ada yang satu anak petani, namanya itu Mawadah. Orang tuanya itu petani tebu di Bone, kampungnya Pak Yusuf Kalla. Kemarin sempat berdiskusi terkait bagaimana memanfaatkan teknologi khususnya pertanian tebu. Katanya di sana bertaninya itu 1 kali 1 tahun baru bisa panennya. Jadi kemarin sempat mencari bagaimana alternatifnya sehingga sistem panennya itu bisa cepat. Mungkin Mauhada bisa memberikan penjelasan terkait bagaimana sistem pertanian yang dimaksud kemarin. Baik, terima kasih kepada Kak Muhlis. Jadi di diskusi semalam bersama Kakak, saya bertanya mengenai
kebun tebu dari bapak saya yang panennya itu sekitar 1 tahun sekali. Cuman sekarang saya magang di tempat Kak Muhlis yang hidroponik. Jadi saya berpikir apakah tebu ini bisa ditanam secara hidroponik atau tidak untuk menambah jumlah produksi dari kebun tebu tersebut. Cuman dari diskusi kemarin saya belum menemukan cara terbaik atau solusi untuk memperbanyak produksi dari tebu dari kebun saya tersebut, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sulit karena saya tidak bisa menjawab ini. Tapi artinya sebenarnya kalau teman-teman mau bergabung dalam aplikasi itu, Anda boleh download aplikasi namanya Petani, itu ada juga. Terus tadi ada Agrojowo, Anda boleh bergabung ya. Maksud saya begini, apakah saya sih belum pernah mendengar tebu itu setahun 2 kali, setahun memang hanya sekali, karena usianya segitu. Apakah bisa di dalam hidroponik? Saya belum pernah membuat percobaan itu. Cuman memang tebu ini kayaknya perlu ada yang membuat bibit unggulnya. Jadi labnya Jawa Tengah pernah membuat itu. Jadi kalau teman-teman ingin nanti saya hubungkan dengan Dinas Pertanian yang ada di Jawa Tengah atau laboratorium dari kementerian, tentu saya akan dengan senang hati. Karena kebetulan menterinya Pertanian orang Sulawesi Selatan gitu kan, jadi lebih gampang. Nanti saya kontak Pak Syahrul. Nah, artinya Dania, kalau kemudian kamu ingin menggeluti ini dan bagaimana mencari varietas tebu yang baik, yang kemudian akan bisa lebih menguntungkan, nanti saya coba bisa bantu hubungkan dengan bisa dengan litbangnya kementerian, saya sangat kenal juga dengan mereka, atau kemudian belajar dari pengalaman beberapa tempat. Gitu ya, Pak Daniah ya. Iya, Pak. Terima kasih. Yuk. Mana masih ada yang lain? Yang mau berdiskusi dengan Pak Ganjar? Atau grogi ya? Baik, saya Pak mau bertanya. Silakan. Apa sih yang mendasari Bapak Ganjar ini untuk mengarahkan milenial itu ke pertanian, bukan ke sektor yang lainnya? Terima kasih. Kenapa pertanian bukan sektor yang lain? Ya kamu kan ngajak diskusinya pertanian. Kalau kamu ngajak diskusinya yang lain, saya juga mau gitu ya. Nggak gini, maksudnya gini. Kenapa pertanian? Pertanian selalu menarik ya. Dibenci tapi dirindu. Dibenci karena kalau kita buat rumus-rumus statistik matematikanya itu, pertanian itu kalau orang mau bertani nih, itu lahannya kurang dari 2 hektar itu nggak ada syarat untuk bisa menjadi petani yang punya skala ekonomi yang bagus. Nah sekarang dengan teknologi, kapasitas 1 hektar, 2 hektar itu kadang-kadang sudah bisa berlipat-lipat karena dengan teknologi. Atau dengan bersinergi, ya, dengan bersinergi itu bisa. Nah kenapa pertanian? Karena memang negara kita kan agraris. Kita agraris. Yang kedua, coba di antara orang-orang yang sekian, kecuali yang sedang bertapa itu yang pakai jaket oranye itu lagi bertapa juga pakai jaket oranye. Oh, jangan diganggu, jangan diganggu. Tidur itu adalah ibadah, biarkan saja. Dia lagi mimpi bagaimana tebu itu setahun panen 3 kali. Jangan-jangan dia lagi memanggil roh ini gitu. Jadi ngomong apa ya tadi saya gara-gara keganggu di Salfok. Jadi gini, kenapa pertaniannya? Kenapa pertanian? Maka kemudian nggak ada kan yang hadir di sini nih nggak pengen makan. Ada. Kamu boleh cek ya. Sektor-sektor yang lain selama pandemi ini rontok turun. Hanya pertanian yang naik meskipun naiknya kecil. Karena semua makan.
Semua makan, nggak ada yang nggak makan gitu. Dan sekarang juga orang-orang ketika bicara apa dikit-dikit sembako. Ini Jawa Tengah saya lagi punya program ini sekarang. Jateng di rumah saja. Apa yang kemudian cuma 2 hari aja cuma bicara Pak sembakonya mana, Pak sembakonya. Dan betul-betul dia minta dikasihani, bukan dikasihani. Beda kan ya? Kalau ini kan dikasihani, kalau itu dikasihani gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Semua stok makanan. Maka orang-orang kreatif akan membuat ya, makanan yang tadi itu diversifikasinya banyak. Dan ya namanya makan kan, ngemil. Ya, makanya bisnis kuliner juga sangat luar biasa. Maka pertanian kenapa menjadi menarik? Karena itu. Dunia ini akan berebut. Itu 3 hal. Satu, pertama kali orang dulu berebut itu ya apa namanya? Pangan. Pangan, karena makan dulu berebut. Yang kedua energi. Yang ketiga nanti air. Nah pangan ini masih dominan. Pangan masih dominan. Maka mesti dikembangkan. Kalau penduduk Indonesia sekarang 270 juta dan kita akan menghadapi bonus demografi, ingat loh, mereka mesti makan semua. Semua mesti makan. Maka pertanian tetap menjadi sesuatu yang menarik. Tapi ada problem di dalamnya, lahannya sempit, skill-nya kurang, knowledge-nya kurang, ya kan? Terus kemudian akses teknologi permodalannya kurang. Nah ini problem. Maka kemudian ini mesti diselesaikan. Pak Ganjar sukses nggak? Belum juga. Saya itu membuat data petani yang ada di Jawa Tengah, pakai kartu tani itu yang dinasionalkan dulu. Wah, saya malah digebukin. Kenapa Pak Ganjar jadi sulit? Karena kita nggak pernah mau menghitung yang sifatnya proyektif, yang kalkulatif. Maka coba cari aja. Kalau hari ini ditanya Presiden, setiap gubernur berapa jumlah petani di tempatmu? Yang berani jawab secara detail cuma saya. Karena saya punya datanya by name, by address satu persatu. Kira-kira sekarang sekitar 2.800.000-an petani yang di Jawa Tengah. Itu ada pemilik tanah, ada yang apa namanya penggarap begitu yang hanya sewa, dan ada betul-betul petani gurem. Dia hanya buruh aja. Tapi semua labelnya sama petani. Petani, labelnya hanya satu petani. Maka pada saat kita ingin membagi pupuk yang bersubsidi, itu seluruh pangkatnya sama ini. Yang punya tanah puluhan hektar ya, terus kemudian yang punya perkebunan, yang punya apa namanya ya, tanahnya sewa, dan bahkan yang hanya sekedar buruh, labelnya sama, satu kata, petani. Maka pada saat itu diberikan, mestinya hanya diberikan kepada yang tidak mampu kan, yang lahannya di bawah 2 hektar. Faktanya enggak, semua membeli. Padahal harga antara subsidi dan non subsidinya tinggi sekali, bedanya jauh. Maka kalau kita punya data bagus, oh petani kita jumlahnya ini, nanti nanam apa, nanti kapan nanamnya, di mana. Kalau itu dibuat dalam format GIS, Geographic Information System, maka sebenarnya information systemnya itu bisa kebaca. Oh, di Sulawesi itu udah ada jagoan beras, hebat deh. Ya, Jawa juga. Sulawesi lebih bagus. Terus kemudian kita mau bicara jagung. Jagung yang terkenal Gorontalo, tapi produksinya lebih banyak dari Jawa Timur. Tapi Gorontalo soalnya Pak Gubernurnya dulu batiknya gambar jagung terus. Tapi produksi yang paling banyak dari Jawa Timur. Jawa Tengah juga banyak. Gitu. Tapi brandnya dibangun, bagus kan. Tapi intinya oke. Ada diferensiasinya ada. Gorontalo jagung, maka menjadi image orang. Kita bisa lakukan itu. Nah, dengan cara meyakinkan ini, maka bisa ini kita lakukan. Coba aja dalam arti luas, peternakan. Peternakan itu kan pertanian dalam arti luas ya, termasuk nelayan perikanan dalam arti luas ya. Maka kalau kita lihat ya nelayan-nelayan Makassar ini luar biasa. Maka di Australia bagian utara itu ada kampung namanya Makassar. Makassar itu kemungkinan besar adalah orang Makassar. Dan kelihatan perjalanannya karena sempat ke NTB. Maka di NTB itu baju adatnya mirip sama Makassar. Makanannya mirip sama Makassar. Jadi dugaan saya dulu ketika itu melaut, dia berhenti di sana, terus yang cowok-cowok itu melihat gadis cantik sehingga dia menikah, akhirnya nggak pergi. Terus yang lainnya terus sampai ke Australia nggak mau pulang. Jadi ini perjalanan orang-orang Makassar ini memang hebat-hebat betul ya. Jadi itu perjalanannya. Nah, kembali pada cerita pertanian, kenapa kemudian tertarik? Karena memang ada fenomena. Kenapa saya juga tertarik ini fenomena? Fenomena pertama, kenapa ya petani nggak makmur-makmur? Yang kedua, kenapa ya petani muda nggak ada?
Gitu. Kenapa kemudian daya tawar petani itu menjadi rendah? Maka di Jawa Tengah kita buat badan usaha milik petani. Jadi dalam komoditas beras, ini panen ya, biasanya suka harganya jatuh nih. Nah ini kemudian dijual ke badan usaha milik petani. Sahamnya pemiliknya siapa? Ya petani ini. Maka ketika mereka panen, jual ke sini, dia dapat untung. Dari sini diproses, pengepakan, jual lagi ke sana, dia dapat untung lagi. Keuntungan ini kemudian di akhir tahun dipertanggungjawabkan dapat rapat umum pemegang saham. Di dalam rapat umum pemegang saham ada keuntungannya masuk kepada dividen. Keuntungan dividen dikembalikan pada petani lagi. Ya, ini entrepreneur yang kita dorong agar mereka kemudian tidak menyerah pada tengkulak. Hasil riset kami Jawa Tengah sama Bank Indonesia ternyata kalau beras itu, Mbak ya, itu ternyata ada 8 perantara. 8 perantara inilah yang menguasai distribusi. Mulai dari Anda petani beras, Anda panen, tengkulak pertama itu yang punya keuntungan tinggi. Nanti tengkulak kedua, ketiga itu yang keuntungannya mulai mengecil. Yang keempat, kelima, sampai ke-8 dan 9 masuk ke konsumen, mereka cuma ambil dikit-dikit. Terbayangkan nggak sih? Kalau tengkulaknya dari 8 kita potong jadi 2 saja. Atau kita nggak ada tengkulak. Diambil alih oleh salah satu off-taker. Maka dengan cara itu, harga jual petani bisa menjadi naik, harga di pasar turun. Karena yang di tengah-tengah ngambil untungnya cuma dikit. Nah, ini tantangan dari dunia pertanian, maka saya suka. Dan saya ketemulah dengan anak-anak muda, mulai memasukkan teknologi, dia punya ideologi untuk bertani, keren. Belum tadi itu riset. Mbak Mati ditanyakan, bagaimana ya kalau kita cari agar tebunya bagus. Tebunya bagus, kapasitasnya bagus, varietasnya bagus. Dengan apa dia? Dengan riset. Mungkin cari DNA tebu yang bagus-bagus diproduksi. Yang saya contohkan tadi rektor IPB tadi. Rektor IPB dia pintar, terus kemudian ada risetnya, terus kemudian dia kerjakan, maka dia bilang saya bisa menaikkan 300% kapasitasnya. Gitu. Kasiani Marasa ya. Oke, ini nama Makassar banget ya. Kamu sukunya apa? Saya sukunya Jawa, Pak. Ya. Kamu sukunya apa? Saya sukunya Jawa, Pak. Hah? Oh, Jawa. Nah. Dari mana? Campuran, Pak. Tapi saya lahirnya di Sulawesi Barat. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting campurannya bukan campuran tepung kan ya. Oke, makasih ya. Ya, jadi sangat menarik apa yang dibahas tadi Pak Ganjar. Jadi kemarin kami dengan teman-teman komunitas yang milenial yang bergerak di pertanian sempat berdiskusi. Kenapa petani sekarang ini masih jauh dari kesejahteraan? Nah, ternyata seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa yang justru mengambil untung banyak itu adalah tengkulak-tengkulak tadi. Ada banyak tahapan yang dilalui, sehingga harga yang dibelikan di petani itu murah, kemudian dijualkan sangat tinggi. Jadi semoga ini tercerahkan dan bisa memberikan alternatif tersendiri kepada kami, ada bagaimana bisa antara petani bisa berhubungan langsung dengan para produsen utama di bidang pertanian. Gimana? Masih ada yang mau bertanya? Terakhir kalau ada. Ya. Terakhir. Mungkin saya, Kak. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya hanya ingin bertanya, Pak, bagaimana sih kami seorang milenial memberikan contoh yang mungkin seperti kiat-kiat yang bagus untuk memberikan contoh kepada teman-teman milenial lain, sehingga bukan hanya kami yang ada di sini yang menggerakkan tentang pertanian modern ini, tapi kami juga bisa memberikannya kepada teman-teman milenial lain, Pak. Mungkin kiat-kiatnya begitu, Pak. Oke, Mas Sita, ini bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kira-kira kalian bisa memberikan contoh kira-kira gitu ya?
Sebenarnya itu butuh kesetiaan pada profesi. Jadi kalau kamu tidak punya passion, kamu nggak akan setia. Saya ini politisi, saya sama politik seneng banget gitu. Orang mau bilang apa, jalan. Hari ini saya bilang, Jateng di rumah saja, saya buat kaosnya. Niat banget saya, buat kaosnya cuma 2. Biar kalau di TV, kita tahu kan, ada kampanyenya di TV, kita ada kelihatan gitu. Saya niat banget, karena passion saya di politik. Jateng di rumah saja, tidak boleh keluar. Dibully saya. Wah, Pak Ganjar kejam, pasarnya ditutup. Tidak, kamu harus juga lihat berapa tenaga kerja yang meninggal. Menggali kubur bagaimana capeknya. Berapa orang guru-guru kita meninggal, kiai-kiai kita meninggal. Coba kamu perhatikan. Tokoh-tokoh agama meninggal. Coba perhatikan. Apa kalian masih mau nekat? Begitu, karena saya punya passion. Nah, teman-teman yang ingin bertani juga harus punya passion. Dan ada kesetiaan profesi itu tadi, dia tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek. Nanti saya bisa kenalkan dengan seorang dokter muda, dia tinggalnya di Pati, dan dia mencari lahan-lahan gersang. Apa yang mau dia kerjakan? Dia membuat yang disebut sebagai reaktor kapal selam, ngeri ya namanya. Sebenarnya reaktor kapal selam itu, dia pertama itu sebenarnya bak gitu, bak gede gitu ya. Terus kemudian kotoran-kotoran, sampah-sampah dimasukkan, terus kemudian ditreat begitu, terus kemudian dia busuk, mengeluarkan gas. Gasnya ini dia tampung. Ternyata bisa dipakai untuk pembakaran. Lalu kemudian airnya itu bisa dipakai untuk pupuk. Nah, sampahnya yang terakhir itu dia bisa press menjadi bahan bakar atau kemudian dikembalikan ke tanah untuk kemudian yang tanah-tanah kering itu bisa menjadi baik. Nah, gasnya untuk apa? Gasnya ini untuk menggerakkan pompa. Pompa apa itu? Dia membuat sumur tanah. Sehingga tanah yang kering, hamparan itu dicari, terus ada air tanahnya, dibor ke bawah, penggeraknya itu menggunakan gas itu. Dan akhirnya itu menjadi reaktor, dan ditanami beberapa sayuran-sayuran. Jadi kalau ikut di YouTube saya, IG saya, Twitter saya, mungkin Anda bisa melihat. Itu contoh dari Pati. Dan akhirnya dia sudah bicara kemana-mana, keliling ke Indonesia. Dan anak ini pendukung saya setia. Sehingga waktu ujian dokter di IPB itu, logonya itu pakai DG. DG itu namanya Dulur Ganjar. Saudaranya Ganjar katanya. Dia mengaku begitu. Jadi ini luar biasa. Nah ini idol. Nggak pernah minta apa-apa sama saya. Dia hanya pamer saja. Namanya Dr. Sobri. Dr. Sobri ini istrinya dokter. Jadi dia, mohon maaf, tapi dekil aja dia. Dia dekil ketemunya dengan petani. Tapi karena passion-nya itu, dia tuh love betul sama petani itu. Maka dia datang kepada mereka, dia kerja itu, dia konsisten. Tahu nggak, Mas Sita? Begitu konsisten kamu di situ, maka pada saat itu orang akan datang kepada kamu. Nggak percaya sama saya? Mau nggak? Kamu konsisten, orang akan datang. Ini saya contohkan tadi. Si Sofyan yang jualan sayur tadi saya contohkan. Saya lupa nggak kasih satu lagi. Umpama si Tunov. Tunov ini bukan keturunan Rusia sehingga namanya Tunov. Tunov itu lahirnya 7 November. Namanya Tunov ya, keren ya. Dan dia kemudian menjadi champion cabai di Magelang sana. Jadi kalau jualan dia udah pakai gadget, keren ya. Jadi champion-champion muda inilah yang kemudian Mas Sita, dia konsisten. Belum tadi yang melon tadi di Kudus. Ini anak keren, anaknya keren, ini anak orang kaya ini keren. Jadi ada sampel-sampelnya. Oh modelnya begitu. Dan akhirnya orang ini datangi. Orang dia kerja sendiri, konsisten. Sekian tahun dia tidak bergeser. Diejek ya, dihina, ya kerja kok nggak profesi, nggak keren, nggak profesional mungkin dilihatnya begitu. Tidak. Dia setia pada profesi ini. Dia lakukan terus. Ambil satu komoditas yang kamu suka. Ambil satu bagian dari siklus pertanian yang kamu suka. Saya ingin marketingnya aja deh. Saya mau urus marketing soal pertanian. Saya mau risetnya aja deh. Ya. Saya mau produksinya aja deh. Saya mau packagingnya aja deh. Terserah. Terserah. Maka saya ingetin. Saya tanya sama Herman Kertajaya. Kenapa kalau orang jual produk itu kemudian sampai stres? Pak Ganjar, ingat, harus menjadi entrepreneur dan harus menjadi marketer. Entrepreneur saja tidak punya ilmu marketing, maka ini jualan pinggir jalan. Semangat tok,
nggak ada strateginya, nggak ada ilmunya. Marketing saja, ya, tanpa entrepreneur jadi dosen, ngomong terus gitu ya, nggak ada prakteknya. Maka menjadi entrepreneur sama marketer. Nah produknya apa? Harus punya faktor diferensiasinya, pembedanya. Saya bilang, orang jual melon segini gede, wah kelihatannya hebat, melon saya ini beratnya bisa sampai 10 kilo. Ya, yang beli gimana malah keberatan kan? Ya nggak? Ngiketnya gimana, taruh di sepeda motor malah jatuh ditabrak mobil, mobilnya malah terguling, terjadi kecelakaan beruntun, cilaka gitu. Melonnya kecil. Melonnya kecil, kemudian dia jual dengan, dia tahu marketnya siapa. Marketnya bule. Marketnya menengah ke atas. Orang Jakarta itu punya duit banyak. Maka kalau kemudian dia membeli, berapa melonnya sekecil itu? Oh ini saya beli 150.000. Masa melon 150.000? Kau beli melonnya berapa? 20.000. Sorry ya, tapi yang 150.000. Itu bangga. Kalau kamu jual murah di Jakarta, nggak elit. Makan bakso berapa di situ? 10.000. Bakso apa itu? Dulu bakso sama saya itu 70.000 gitu. Minum kopi berapa? 3.000. Wah itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu. Itu sambil makan coto sana ya. Kopinya gitu, kopi Makassar enak sekali. Apa yang kemudian saya ceritakan? Enggak. Ketika packagingnya bagus, ketika pengemasannya bagus, ketika narasinya bagus, Mas Sita, maka pada saat itu orang akan datang. Maka si Sofyan dia cerita. Sofyan kenapa laku? Pak saya cerita, Pak ini organik, fresh. Dan delivery-nya saya antar. Dan kami yang mengantar selalu tersenyum. Jadi komplit. Bukan ada, Pak antar sayur Pak, gitu, lempar gitu. Wah ya nggak bisa. Permisi Pak, apa kabar Pak? Saya kasih oleh-oleh dikit ini Pak. Kami kemarin tanam buah. Biasa Pak sambil ngantar sayur, tapi tolong diicipin. Ini marketing strategi. Tapi kalau nggak laku gimana Pak? Kalau kamu jatuh 1.000 kali, maka kamu harus bangun 2.000 kali. Tapi kalau cuma 4 kali lagi jatuh, stres ya sulit Pak. Kita minta tolong. Cengeng tahu nggak gitu. Kamu lihat orang sukses siapa? Zuckerberg, namanya sulit. Facebook itu, kuliahnya nggak lulus. Terus siapa lagi yang nggak lulus itu? Si apa namanya Google, nggak lulus. Nggak lulus ya Google. Terus kemudian sekarang Jack Ma sih lulus ya. Mulai dari benerin AC tahu nggak? Sekolahnya hanya bahasa Inggris, tapi dia mimpinya gede. Sekarang jadi orang terkaya. Kalau kaya sebagai ukuran loh ya, tidak harus. Tapi kemudian setia pada profesi, cinta sama profesi, Mas Sita, itu penting. Itu penting kamu lakukan. Maka kamu ambil aja. Coba Mas Sita, kamu unmute dulu. Aku mau ngomong. Kamu unmute. Iya, kamu tertariknya dari pertanian ini apanya? Dari segi yang tadi saya mau cek tadi itu. Mungkin dari kalau saya Pak, yang bikin saya menarik itu ya karena pertanian ini sudah meningkat jadi pertanian modern, sehingga bukan hanya ilmu-ilmu sains saja yang dikembangkan, tapi ilmu teknologi juga berpadu begitu Pak. Ya, maksudnya kamu tertarik apanya? Kamu tertarik berproduksinya, nanamnya, kamu tertarik riset buat benihnya, kamu tertarik menjualnya, kamu tertarik memproses produknya. Pertanian itu ureanya banyak. Kira-kira kamu tertarik apanya? Kalau saya tertarik dengan tekniknya Pak dan proses pengolahan pertaniannya itu Pak. Oh, oke. Maka kamu betul, kamu udah cocok. Kamu sekolahnya apa? Jurusan biologi Pak. Hah? Jurusan biologi. Oh, biologi, pas itu. Udah kamu riset teknologi, biologi, kamu bicara mikrobiologi. Waduh, banyak banget. Jadi kamu sudah pada track yang sebenarnya benar, riset-riset yang seperti itu. Udah keren lah. Nah, tinggal kamu teliti, mungkin kamu nanti bantu temenmu si Daniah tadi bicara soal tebu, umpama kan, namanya udah bersinergi, beresin pekerjaan PR bapaknya. Nanti kalau enggak wadahnya dimarahin bapaknya, kamu ini gimana? Bapakmu ini sudah tanam tebu, maunya setahun mau panen 3 kali, masa disuruh sekali? Kamu ini jadi anak durhaka, nggak bisa panen 3 kali gitu. Kalau kamu bantu riset sama dia, gitu kan? Keren kan nanti?
Itu kolaborasi namanya. Anak sekarang kolab gitu kan. Itu bisa berjalan gitu. Oke ya Mas Ita ya, saya kira pas itu. Tinggal sekolah di tempat tulis gitu kan, beres. Udah ya, udah kebanyakan nih. Iya betul. Ini tidak terasa sudah 1,5 jam lebih. Iya, makanya ngomong terus, coto nggak ada, ya apa namanya kopi nggak ada, wah susah ini. Setelah kalau Bapak ke Makassar, kami siap mendampingi makan coto. Itu apa namanya? Barongko. Oh, siap kalau barongko, Mas, siap. Aduh, punya wahdanya barongko khas. Ya, jadi sama kayaknya seperti itu dulu diskusi kita. Jadi yang saya garis bawahi adalah bahwa perbaiki ideologi, fokus setiap pada pekerjaan kita dengan memanfaatkan kondisi yang ada, pandai melihat peluang sehingga itu bisa terjadi. Dan saya berharap adik-adik sekalian lepas dari proses ini bisa lebih memperdalam ilmunya. Kalau bisa kalau perlu tahun depan ke Jawa Tengah lah belajar. Nanti kita coba. Tapi coding. Bapak bisa hijau, Bapak bisa. Ya. Ya, jadi ke depan bisa ke sana untuk memperdalam ilmunya. Jadi kembali untuk memotivasi teman-teman muda yang lain. Saya cukup Pak untuk kali ini. Muklis, kalau motivasi nggak ada konro juga nggak enak. Siapa? Kita ngomong pertanian, ngomong aja nggak ada yang dinikmati kan nggak enak ini ya. Siap, tapi siap. Saya kira jalannya udah bagus. Saya menyampaikan terima kasih. Ada dari Muklis, tadi Wadania, ada Fatiria, ada Eliazar Burhan, ada Kasyani, Masita, Saifullah yang lagi serius, Alia, Muhammad Fadil Saiful, serius banget. Bu Christine, terima kasih. Siapa? Ini nyimpung namanya nyimpung ya. Waduh luar biasa. Baik, terima kasih semuanya ya. Jaga kesehatan. Salam untuk orang tua dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Muklis. Tradisi saya Muklis, halo. Iya Pak. Tradisi saya yang sudah bertanya saya kirimi kaos sama buku. Jadi tadi yang sudah bertanya saya kirimi kaos sama buku. Siap. Yang nggak bertanya sorry nggak kasih ya. Sip. Nanti saya kirim alamatnya Pak. Kita bicara itu. Mas,